Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Fauzia, NIM A320190129 yang akan mempresentasikan hasil observasi PPT hasil observasi PLP 1. Yang pertama adalah keadaan fisik atau tempat pembelajaran. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di rumah adalah yang pertama adalah lokasi tempat belajar siswa tergolong nyaman, suasana yang tidak bising sehingga siswa atau anak bisa lebih fokus kepada pembelajaran. Orang tua juga menyediakan tempat yang nyaman bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah fasilitas yang diberikan oleh orang tua kepada siswa seperti handphone, buku paket atau buku tambahan, dan tidak lupa juga siswa diberikan beberapa fasilitas pembelajaran seperti meja dan peralatan tulis lainnya yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar selama di rumah. Selanjutnya adalah keadaan non-fisik tempat pembelajaran. Komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal yang digunakan ketika pembelajaran dilakukan di rumah adalah menggunakan bahasa yang sopan jika bertanya kepada orang tua atau berkomunikasi kepada orang tua saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah komunikasi informal. Komunikasi informal merupakan komunikasi yang dilakukan di luar jam kegiatan pembelajaran. Biasanya komunikasi informal memanfaatkan teknologi seperti handphone sebagai sarana untuk berkomunikasi. Biasanya dilakukan oleh siswa untuk berkomunikasi kepada guru ataupun orang tua siswa kepada guru. Selanjutnya adalah strategi pengembangan pembelajaran di rumah siswa. Strategi pengembangan yang dilakukan oleh orang tua selama kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah adalah meliputi pengembangan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan keterampilan anak, sikap dan pengetahuannya. Terus kemudian kinerja orang tua siswa. Orang tua siswa mampu mengemban tugas dengan baik, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan orang tua tentang materi yang harus dipelajari dan dimengerti oleh siswa sangatlah minim. Namun orang tua selalu berusaha untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Kemudian bab kedua, aktivitas mengajar. Pertama, perencanaan atau prakondisi pembelajaran. Waktu pembelajaran hasil observasi saya adalah dimulai pukul 8 pagi. Pertama-tama orang tua siswa meminta siswa untuk menyiapkan segala perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar seperti buku, ballpoint, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah implementasi pendekatan. Pada aspek ini, orang tua siswa menggunakan implementasi pendekatan dengan siswa. Orang tua akan mengajak anak untuk berkomunikasi dan terbuka untuk menceritakan kesulitan atau tantangan yang dihadapi kepada orang tua sehingga terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dan siswa. Yang ketiga adalah pemilihan dan pengembangan materi sumber belajar. Orang tua siswa memilih menggunakan internet sebagai sumber pembelajaran. Orang tua siswa akan menggunakan internet untuk mencari informasi atau penjelasan materi yang kurang bisa dipahami oleh orang tua untuk menjelaskan kepada anak atau siswa. Kemudian penyusunan dan pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD, lembar kerja. Sebelumnya sebelum dipelajari, siswa mungkin belum paham dengan materi yang akan dipelajari. Terus saat pembelajaran, siswa diminta untuk membaca dan memahami materi yang sudah dikirimkan oleh guru. Kemudian setelah dipelajari, siswa seharusnya harus paham akan materi yang telah dipelajari tersebut. Kemudian tindak lanjutnya adalah siswa harus terus berusaha untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh guru pada saat
dan pada saat ujian mereka harus mendapatkan nilai yang memenuhi KKM yang sudah ditentukan di setiap sekolahan. Yang kelima adalah pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh orang tua siswa adalah buku paket, buku LKS, dan menggunakan internet juga untuk mengembangkan materi yang dipelajari oleh siswa. Kemudian penilaian, yang keenam, penilaian. Bentuk penilaian yang dilakukan oleh orang tua yang pertama adalah dari aspek pengetahuan. Biasanya di sela-sela kegiatan belajar, orang tua akan sedikit memberikan review materi seperti memberikan sedikit pertanyaan kepada siswa, apakah siswa sudah paham atau belum dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian hal tersebut juga bertujuan agar orang tua tahu sampai mana kemampuan siswa tersebut, apakah sudah benar-benar menguasai materi atau belum. Bab ketiga adalah aktivitas non-mengajar. Yang pertama adalah pengamatan kultur suasana atau tempat di rumah. Orang tua siswa membangun suasana yang menyenangkan dengan siswa agar siswa merasa lebih nyaman dan senang, sehingga kegiatan belajar mengajar pun akan terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu yang kedua adalah pengamatan peran keluarga atau dalam pembelajaran. Misalnya siapa yang mengajar di rumah. Jadi tempat saya observasi ini, narasumber yang saya observasi ini kebetulan yang mengajar yang bertindak sebagai pengajar adalah ibu. Kemudian perannya adalah untuk membimbing dan untuk mendampingi anak selama pelajaran dilakukan di rumah. Jadi semuanya dibantu oleh ibu. Yang kemudian yang ketiga adalah pengamatan peraturan dan tata tertib. Orang tua siswa membuat beberapa peraturan yang disepakati oleh siswa dan orang tua. Beberapa peraturan yang dibuat oleh orang tua antara lain adalah tidak boleh membuka sosial media seperti Instagram dan sejenisnya saat pembelajaran sedang dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler yang diikuti oleh siswa adalah biasanya orang tua itu membimbing, mengadakan bimbingan baca tulis Al-Quran yang dibimbing oleh orang tua itu sendiri kepada siswa, karena di sekolah siswa yang saya observasi ada pembelajaran agama yaitu Al-Quran hadis, sehingga orang tua harus berperan aktif untuk membimbing siswa untuk bisa baca tulis Al-Quran sehingga bisa tercapai capaian belajar yang harus dicapai siswa itu bisa tercapai. Kemudian gerakan literasi keluarga. Literasi baca. Gerakan literasi baca orang tua siswa selalu memberikan waktu bagi siswa untuk membaca setiap harinya untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian literasi numerasi. Dalam gerakan literasi numerasi, orang tua siswa selalu mengajak siswa untuk terjun langsung atau praktek secara nyata. Biasanya kegiatan yang menunjang gerakan literasi numerasi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti contohnya adalah saat orang tua siswa membuat kue atau memasak. Biasanya siswa diajak untuk menakar bahan-bahan yang digunakan untuk membuat masakan tersebut, berapa gram, mili, dan lain-lain. Kemudian gerakan literasi finansial. Dalam gerakan literasi finansial, orang tua siswa menerapkan gerakan menabung setiap harinya. Siswa
diajarkan untuk menyisihkan sedikit uang sakunya untuk ditabung, dan orang tua menyediakan media untuk menabung seperti celengan, ataupun kalau sudah terkumpul banyak uang yang dari celengan biasanya disetorkan ke bank, sehingga orang tua menyediakan seperti buku rekening untuk menabung. Kemudian pola komunikasi anggota keluarga. Pola komunikasi anggota keluarga secara horizontal, hubungan komunikasi antara anak dengan anak atau siswa dengan kakak terjalin sangat baik. Apabila ada hal atau materi yang kurang dipahami oleh siswa, terkadang siswa atau anak tersebut meminta bantuan kepada kakaknya. Kemudian, secara vertikal, apabila ada materi yang kurang jelas, maka anak akan bertanya kepada orang tua, atau orang tua akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh anak tersebut, sehingga terjalin komunikasi yang sangat baik antara keduanya. Kemudian adalah secara diametral, pola komunikasi yang dilakukan oleh orang tua dan pihak sekolah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, karena pada masa seperti ini, masa pandemi, dan sekolah diliburkan sementara, sehingga orang tua siswa berkomunikasi dengan guru di sekolah dengan memanfaatkan teknologi seperti HP dan menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai sarana untuk berkomunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Yang ketujuh adalah bentuk internalisasi PPK atau penguatan pendidikan karakter. Selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah, orang tua siswa selaku pembimbing selalu berupaya untuk menguatkan karakter anak. Seperti contohnya adalah anak akan selalu diajarkan untuk bersikap jujur kepada orang tua atau siapapun. Kemudian orang tua juga selalu menekankan sikap kedisiplinan. Contohnya setiap hari orang tua sudah menentukan jam untuk pembelajaran. Dari peraturan tersebut yang dibuat oleh orang tua siswa harus memulai pembelajaran pada jam yang telah disepakati. Kemudian yang nomor 8 adalah orang tua siswa mendidik siswa dengan baik. Orang tua siswa selalu membantu siswa untuk menyelesaikan tugasnya dan dalam memberikan pemahaman materi. Kemudian yang ke-9 adalah orang tua siswa sebagai pembimbing. Peran orang tua siswa sebagai pembimbing adalah orang tua siswa sangat berperan aktif dalam membimbing siswa selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah. Anak akan selalu dibimbing oleh orang tua agar kegiatan belajar mengajarnya bisa terkontrol dan capaian belajar siswa atau anak bisa terpenuhi. Kemudian yang ke-10 adalah orang tua siswa sebagai teladan. Peran orang tua siswa sebagai teladan adalah orang tua siswa selalu berusaha untuk menjaga sikap, tingkah lakunya, dan kebiasaan-kebiasaannya di depan siswa, agar siswa tidak meniru tingkah laku atau sikap yang kurang baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi orang tua selalu menunjukkan sikap yang baik di depan anaknya sebagai contoh. Kemudian yang ke-11 adalah orang tua sebagai pembiasa. Peran orang tua sebagai pembiasa adalah orang tua selalu mengajak siswa untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jam yang telah disepakati antara orang tua dan siswa. Sebagai contohnya adalah orang tua siswa dan siswa telah menyepakati bahwa kegiatan pembelajaran itu dilakukan pada jam 8, dimulai pada jam 8 sampai selesai. Jadi siswa harus memulai kegiatan belajar mengajar itu pukul 8 pagi. Dari contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa siswa akan otomatis terus teringat dan terbiasa dengan melakukan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Siswa juga selalu diberikan jadwal untuk bermain, belajar, dan juga untuk istirahat. Jadi siswa akan terbiasa dalam melakukan kegiatan tersebut karena sudah disepakati dan juga sudah ditentukan waktunya.
Kemudian adalah orang tua sebagai pengontrol. Peran orang tua sebagai pengontrol adalah orang tua selalu mengawasi siswa dan selalu mengontrol kegiatan siswa agar tidak berlebihan. Di sini maksudnya adalah apabila siswa melakukan kegiatan seperti bermain gadget dan mungkin menonton TV, itu pada saat orang tua akan selalu mengontrol agar siswa tidak berlebihan dalam melakukan kegiatan tersebut. Pada saat kegiatan belajar mengajar, orang tua akan selalu mengontrol siswa agar fokus dan tidak terbagi kepada kegiatan yang lainnya. Jadi kegiatan belajar mengajar akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian adalah orang tua sebagai fasilitator. Peran orang tua sebagai fasilitator adalah orang tua siswa menyiapkan tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Orang tua siswa juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti alat tulis, buku paket, dan alat komunikasi yang bisa digunakan oleh siswa untuk berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya. Kemudian yang nomor 14 adalah orang tua siswa sebagai motivator. Peran orang tua sebagai motivator adalah orang tua siswa selalu memberikan semangat dan motivasi kepada siswa agar tetap terus semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Kemudian yang ke-15 adalah orang tua sebagai inovator. Peran orang tua sebagai inovator adalah orang tua selalu memberikan ide-ide baru seperti menyarankan siswa untuk menggunakan benda-benda sekitar dan mengaitkan beberapa materi kepada kegiatan sehari-hari. Orang tua siswa juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar agar siswa mampu menemukan minat dan bakat yang mereka sukai. Kemudian selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan kesimpulan dari observasi yang saya lakukan adalah orang tua siswa sangat berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah pada masa pandemi seperti ini. Orang tua selalu mendampingi dan membimbing siswa untuk memahami materi pembelajaran. Walaupun terkadang ada beberapa bahkan sebagian besar materi yang mungkin kurang dimengerti oleh orang tua tersebut, namun orang tua akan selalu berusaha untuk membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Mungkin dengan cara membuka internet, mencari informasi di internet dan lain-lain. Orang tua juga sangat mendukung sebagai fasilitator, karena orang tua siswa memberikan beberapa fasilitas penunjang yang lumayan lengkap untuk pembelajaran siswa, agar siswa dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk mencari informasi atau materi yang berkaitan dengan materi yang harus dipelajari. Kemudian fasilitas seperti handphone itu juga berguna untuk komunikasi antara siswa dengan guru, siswa dengan murid, siswa dengan teman-temannya. Orang tua siswa juga selalu mendidik siswa untuk berperilaku baik, sopan, dan santun. Kemudian anak atau siswa juga selalu diajarkan untuk menerapkan sikap disiplin dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Orang tua siswa juga selalu mendidik siswa untuk berperilaku baik, sopan, dan santun. Anak juga selalu diajarkan untuk menerapkan sikap disiplin pada setiap kegiatan belajar mengajar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.